Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Seni Berbicara kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja. Edisi revisi karya Larry King Bill Gilbert. Bab ke-6 dari buku ini. Bab 6. Pembicaraan bisnis. Hal-hal yang mendasar dalam bisnis, seni menjual, wawancara pekerjaan, bicara kepada atasan dan bawahan Anda, pertemuan dan presentasi, teknik Casey Stengel, seni mengelak. Saya tidak tahu persis berapa persentasenya, tetapi dapat saya perkirakan sekitar separuh pembicaraan yang kita lakukan adalah dalam rangka pekerjaan kita. Saya lebih merupakan penyiar daripada eksekutif bisnis, tetapi saya pernah mengambil bagian dalam cukup banyak pertemuan bisnis sebagai pembicara, penulis, pemimpin sidang, atau peserta. Saya juga telah berbicara dengan cukup banyak eksekutif top Amerika untuk menyimpulkan beberapa hal yang dapat membantu Anda dalam pembicaraan bisnis. Hal-hal yang mendasar dalam bisnis. Tidak mengejutkan bahwa sepanjang ingatan saya, setiap pembisnis yang sukses juga adalah pembicara yang efektif. Dalam bab ini saya akan menuliskan tips-tips yang saya pelajari dari mereka dan dari pengalaman saya sendiri, dimulai dengan 3 pedoman berikut. Pertama, prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam pembicaraan bisnis sama seperti pada percakapan sosial, langsung dan terbuka, dan jadilah pendengar yang baik jika ingin menjadi pembicara yang baik. Kedua, jika Anda berbicara dalam lingkungan profesi atau industri, Anda dapat mengendalikan orang-orang yang Anda ajak bicara mengetahui istilah-istilah teknis yang Anda gunakan. Tetapi Anda harus tetap membuat diri Anda jelas. Bila Anda bicara dengan orang dari luar bidang Anda harus mengendalikan hal sebaliknya, yaitu bahwa audiens Anda atau peserta pertemuan lainnya tidak memahami istilah-istilah teknis Anda. Jadi Anda harus mengatakannya dalam bahasa yang umum. Ketiga, waktu adalah uang. Jangan sia-siakan waktu orang yang Anda ajak bicara. Jangan bertele-tele membicarakan pertandingan bola kemarin malam atau babak akhir permainan golf Anda. Sampai pertemuan yang Anda adakan sambil makan siang itu hampir berakhir, dan kemudian berusaha dengan terburu-buru membicarakan tujuan sebenarnya dari pertemuan itu dalam diskusi yang amat tergesa-gesa selama 20 menit terakhir. Selain itu, jangan mencoba menjadi pusat perhatian dalam pertemuan itu dengan bicara sendiri sepanjang 20 menit saat semua orang lain sudah gelisah ingin membicarakan masalahnya. Butir ketiga tersebut membutuhkan elaborasi tindakan. Anda merasa takut dan cemas bila ditelepon seorang yang baru Anda kenal selama 20 menit saat Anda sedang berusaha mendapatkan proposal kontrak. Dan tidakkah Anda benci ketika bos Anda selama 5 menit ngobrol tanpa ujung pangkal yang jelas dan baru akhirnya berterus terang mengapa ia mendatangi kantor Anda? Jangan menjadi seperti itu. Ketahuilah apa yang Anda bicarakan, baik ketika sedang mengobrol di kantor dengan sesama karyawan atau dalam pertemuan formal yang amat penting. Selalulah siap sedia jauh hari sebelumnya. Pikirkan pokok pembicaraan, hal-hal pokok yang ingin Anda kemukakan, pertanyaan-pertanyaan yang Anda perkirakan akan muncul, dan cara yang paling meyakinkan untuk menjawab pertanyaan itu. Ingatlah apa yang diinginkan dan perlu diketahui oleh orang lain. Sebagai contoh, saya paparkan jenis situasi yang sering kita jumpai. Bila Anda membutuhkan angka-angka penjualan bulan lalu, Anda bisa menanyakannya pada Susan di bagian sales. Tetapi Anda tidak perlu memberitahu Susan keseluruhan strategi pemasaran perusahaan untuk penjualan tahun depan. Itu hanya akan memboroskan waktunya dan waktu Anda. Ini tidak berarti
Ini tidak berarti bahwa Anda harus tutup mulut. Salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan semangat atau mental dan produktivitas tinggi di antara para karyawan adalah dengan membuat mereka selalu mendapatkan informasi. Akan ada saat-saat di mana Anda harus memberi informasi latar belakang kepada mereka untuk membuat mereka merasa terlibat atau untuk memotivasi mereka. Tapi Anda tidak perlu memberikan briefing setiap kali bicara pada seseorang. Anda perlu menghindari keluhan lama bahwa bila Anda menanyai si Anu sekarang jam berapa, ia malah menceritakan pada Anda cara kerja mesin jamnya. Seni menjual. Semua orang menjual sesuatu. Anda menjual diri dan pendidikan Anda serta pengalaman Anda setiap hari dalam pekerjaan Anda. Entah Anda seorang salesperson atau lainnya. Mungkin Anda membaca buku ini karena ingin menjual diri Anda dengan lebih baik. Kalau sudah sampai soal menjual, mereka yang sukses dalam pembicaraan bisnis bisa meraihnya dengan mematuhi sejumlah keharusan dan pantangan. Anda harus mempelajari produk atau jasa Anda. Berikut cara yang efektif dan tidak efektif dalam menjualnya. Satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan bicara pada kolega Anda dan membaca segala sesuatu tentang pengalaman orang lain. Banyak orang sukses memberitahu saya hal yang sama tentang rahasia sukses menjual. Salah seorang yang memberitahu saya adalah Jack Cook, salah seorang terkaya di Amerika yang mempelajari ini pada usia 14 tahun. Saat saya mempersiapkan buku ini, kekayaan Jack ditaksir antara 600 juta dolar atau 1 miliar dolar dan sahamnya meliputi Chrysler Building di New York sampai ke tim sepak bola Washington Redskins. Kami sedang makan siang bersama di restoran Doug Seabird di Washington ketika ia menceritakan tentang penjualan pertamanya. Itu terjadi pada titik terendah masa depresi, ketika Jack masih kecil di Kanada dan tak seorang pun punya uang untuk membeli sesuatu. Saat itu bukan saat yang tepat untuk memulai karir di bidang sales, tapi Ibu Jack membutuhkan 2,5 dolar untuk membayar tagihan telepon keluarga, dan ia tak punya uang. Jack pergi keluar dan mendapatkan pekerjaan menjual ensiklopedia dari pintu ke pintu. Buku-buku itu dilengkapi dengan sebuah pedoman menjual dengan sukses, dengan kebijaksanaan dan keyakinan seorang anak berusia 14 tahun. Jack mengabaikan tips tersebut. Ia yakin dapat melakukan penjualan dengan kekuatan pesona dan bujukannya. Oke, siapa saja yang mengenal Jack Cook tentu tahu bahwa ia banyak memiliki kelebihan, tapi Anda butuh lebih daripada itu, khususnya pada usia 14 tahun. Ia berusaha sendiri dan mengalami kegagalan menyedihkan pada pengalaman pertamanya dalam pembicaraan bisnis dengan seseorang pemilik toko bernama Mr. Pickering. Kemudian ia memutuskan untuk melihat petunjuk penjualan itu. Ia duduk dan membaca sampai tuntas, menghabiskan 2 jam waktunya hari itu. Dalam pendekatannya kepada calon pelanggan kedua, ia telah memegang kuncinya. Karena ia mengikuti anjuran dalam pedoman itu, ia menutup pembicaraan tersebut dengan pertanyaan, "Kemana Anda ingin kami mengirimkan buku-buku ini?" Kemudian ia kembali ke Mr. Pickering dan hasilnya berlawanan dengan pertemuan pertama. Pickering juga membeli satu set ensiklopedia menjelang akhir hari itu. Jack dapat bergegas pulang dan memberi ibunya tidak hanya 2,5 dolar untuk tagihan telepon tetapi 24,50 dolar. "Saya rasa itulah saat paling membanggakan dalam hidup saya," kata Jack saat saya temui, "termasuk semua Super Bowls kami." Ia sukses karena mengikuti 2 aturan sales. Ketahuilah apa yang sedang Anda jual dan tutuplah negosiasi penjualan Anda, jangan terus menjual. Ketika ia mengajukan pertanyaan tentang kemana buku-buku ini harus dikirimkan, ia menyelesaikan keduanya. Ia memenangkan pembicaraan dan juga menutupnya. Masih ada kunci lain yang penting dalam pembicaraan untuk menjual. Jualah kelebihan produk itu, bukan ciri-ciri produk. Jangan bicarakan tentang bagaimana toaster ini berisi microchip sehingga bisa membuat masakan matang merata, tapi bicara tentang
Duduk menghadapi sarapan dengan secangkir kopi mengepul dan sepotong roti coklat hangat keemasan. Jangan bicara tentang premi dan pembayaran polis asuransi. Bicaralah tentang keamanan yang akan dirasakan oleh klien Anda dan tentang betapa berterima kasihnya suami atau istrinya karena mengetahui bahwa fondasi masa depan finansial mereka telah terpasang dengan baik. Wawancara pekerjaan. Ada dua hal yang akan kita bicarakan dalam bagian ini, yaitu bagaimana pembicaraan kita sewaktu melamar kerja dan sewaktu merekrut orang. Menjual diri sendiri. Tak ada produk apapun sepenting diri Anda sendiri, maka Anda harus melakukannya dengan benar. Menjual diri sendiri merupakan tugas menjual yang paling dasar bagi Anda, baik dalam wawancara pekerjaan, dalam penilaian kinerja Anda, dalam pekerjaan agar dapat meraih promosi, maupun dalam bekerja dengan orang luar, sehingga Anda dapat membuat diri Anda menarik bagi perusahaan-perusahaan lain dan dengan demikian meningkatkan karir serta kemampuan Anda untuk memperoleh penghasilan. Hampir setiap orang dalam bisnis harus menempuh proses itu paling tidak beberapa kali dalam karirnya. Setelah menelaah pengalaman saya sendiri beberapa kali, saya temukan 4 aturan utama yang perlu diikuti. Aturan-aturan itu membantu saya dan semoga dapat membantu Anda pula. Pertama, tunjukkan kepada calon atasan apa yang dapat Anda lakukan bagi mereka. Kedua, pertahankan sikap terbuka. Ketiga, selalu dalam keadaan siap. Dan keempat, ajukan pertanyaan. Sekarang sejumlah elaborasi untuk masing-masing butir. Keunikan apa yang Anda bawa? Kita bisa menyetir Presiden Kennedy. Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh calon atasan Anda, tapi tanyakan apa yang dapat Anda lakukan bagi atasan Anda. Jangan panjang lebar memberitahu orang yang mewawancarai Anda apa yang sudah ada dalam resume Anda. Mereka sudah membacanya. Lebih baik Anda beritahukan bagaimana Anda dapat melakukan pekerjaan ini lebih baik daripada orang lain. Buatlah mereka berpikir tentang betapa bagusnya prestasi bos yang akan memperkerjakan Anda. Dengan kata lain, jualah kelebihan Anda, bukan ciri Anda. Lakukanlah ini dengan berbicara tentang pengetahuan dan keterampilan Anda, keahlian serta kontak yang telah Anda kembangkan dalam bidang Anda, serta kemampuan yang telah Anda kembangkan dalam karir Anda. Keterbukaan, lagi-lagi kata itu, memang itulah kualitas yang hakiki dalam hampir semua jenis pembicaraan, sosial dan bisnis. Bila Anda ingin sukses, jangan terlalu bersikap bisnis hingga mengganggu keterbukaan Anda. Komunikasikanlah antusiasme Anda terhadap pekerjaan itu. Karakteristik ini tidak selalu ditemukan para atasan dalam wawancara pekerjaan, dan pelamar yang menunjukkannya kerap kali kelak menemukan bahwa itulah salah satu kualitas yang membedakan. Saya kenal seorang mantan direktur Public Affairs di Washington yang kelak diberitahu bahwa salah satu sifatnya yang menonjol dalam wawancara adalah seperti dikatakan bos barunya, Anda memberitahu kami dengan jelas bahwa Anda menginginkan pekerjaan itu. Anda menunjukkan antusiasme yang sangat besar dan Anda memberitahu kami bahwa Anda memiliki pengalaman untuk melakukannya dengan sukses. Anda tidak main-main dengan kami. Seorang prosedur film yang saya kenal memasang iklan mini bahwa dia membutuhkan seorang sekretaris. Di bawah daftar persyaratan untuk keterampilan sekretaris, iklan itu menyebutkan Mas Kir. Dari semua pelamar yang diwawancara, hanya satu yang mengatakan, "Hei, saya juga care." Dialah yang mendapatkan pekerjaan itu. Pengalaman saya sendiri dalam mendapatkan pekerjaan pertama saya di Radio Miami juga merupakan sebuah kisah tersendiri. Pengalaman saya dalam hal broadcasting nol, tapi saya punya antusiasme. General Manager stasiun radio itu tahu dengan tepat dan memutuskan bahwa saya pantas diterima, bahwa di hadapannya ada anak muda yang dapat bekerja dengannya dan merupakan calon yang bagus. Itu terjadi 37 tahun sebelum saya menulis hal ini, dan saya masih tetap dalam profesi yang saya awali tanpa pengalaman sama sekali. Persiapan. Persiapkan hal-hal pokok yang ingin Anda sampaikan tentang diri Anda.
Kalau perlu, tulislah pada selembar kertas dan ulaslah kembali berkali-kali sebelum wawancara. Jangan terperangkap pada pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tulislah pertanyaan-pertanyaan itu dan carilah kira-kira bagaimana Anda mau menjawabnya. Bila Anda telah berganti pekerjaan 3 kali dalam 7 tahun terakhir ini, siapkan jawaban mengapa. Bila Anda ingin persiapan lebih jauh, lakukanlah latihan wawancara dengan menyuruh seseorang berperan sebagai calon atasan yang akan menanyai Anda. Teknik ini sangat efektif dan memberi Anda kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan itu. Bertanyalah, jangan terkejut membaca di buku ini bahwa saya sangat menganjurkan Anda untuk mengajukan pertanyaan, entah Anda sedang diwawancarai atau sedang bicara. Dengan mengajukan pertanyaan, Anda bisa belajar, dan dalam wawancara kerja, Anda pasti ingin mengetahui banyak hal tentang perusahaan itu. Sama halnya perusahaan itu ingin mengetahui tentang Anda. Anda tidak akan pernah mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk menarik perhatian calon perusahaan atau calon atasan Anda. Di samping itu, para atasan menghargai orang yang menunjukkan inisiatif untuk mengajukan pertanyaan yang bagus tentang perusahaan. Hal itu menunjukkan bahwa Anda memiliki dua kualitas yang paling persuasif yang telah kita bicarakan tadi. Anda siap dan peduli. Harvey Mackay, pemimpin dan kepala eksekutif Mackay Envelope Corporation di Minneapolis, pernah menjadi tamu di show radio dan televisi saya beberapa kali karena keberhasilan fenomenalnya sebagai penulis buku tentang meraih sukses dalam profesi Anda, mulai dari Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Bestseller-nya yang ketiga diterbitkan pada 1993, diberi judul Shark Proof, Get the Job You Want, Keep the Job You Love in Today's Frenzied Job Market. Shark Proof menegaskan pentingnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik dalam wawancara kerja, dan ia memberikan saran hebat tentang jenis-jenis pertanyaan yang harus ditanyakan. Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa setiap perusahaan senang ditanya tentang nilai-nilai. Jika Anda dapat menanyakan sebuah pertanyaan positif yang menghubungkan nilai-nilai perusahaan dengan kinerjanya, Anda telah berhasil menunjukkan bahwa Anda mendukung program mereka. Jika perusahaan tersebut termasuk salah satu pemimpin industri, tanyakanlah tentang kesuksesannya. Sebagaimana dikatakan Harvey, dan dapat saya tegaskan hal ini dari pembicaraan saya dengan berbagai perusahaan. Bagi perusahaan yang berhasil, sama seperti bagi orang yang sukses, biasanya kerendahan hati tidak termasuk keutamaan tertinggi mereka. Bahkan mereka tidak kebal terhadap sanjungan. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut sedang berusaha merangkak di pasar, Anda bisa bertanya perusahaan mana dalam industri ini yang ingin Anda samai dan bagaimana rencana Anda untuk mencapainya. Harvey juga setuju dengan pentingnya mendengarkan. Setelah Anda mengajukan pertanyaannya, katanya, dengarkanlah jawabannya. Jangan tunjukkan seolah-olah Anda lebih tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan pandai Anda ketimbang mendengarkan dan memberi reaksi terhadap jawaban-jawaban mereka. Ketika Anda mencari karyawan, kalau Anda menjadi pewawancara dan bukan yang diwawancarai, Anda hendaknya menunjukkan beberapa karakteristik yang sama seperti yang Anda cari dalam diri pelamar kerja: sikap terbuka, antusias, perhatian, dan bersedia bertanya. Jangan hanya berkonsentrasi pada kualifikasi. Desaklah orang tersebut untuk bicara. Apakah calon itu antusias? Akankah orang tersebut memperhatikan pekerjaannya? Jika Anda merasa si pelamar malu-malu dan terintimidasi, cobalah memecah kebekuan dan dengan beberapa teknik yang disebutkan dalam bab 2. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa pada resume, misalnya pelamar tinggal di Hong Kong atau bekerja di sirkus, tanyakan tentang hal itu. Ini akan membuat orang tersebut berbicara dan memungkinkan Anda bergerak perlahan-lahan ke pengalaman-pengalaman kerja yang lain.
Ingatlah bahwa keterbukaan dan antusiasme adalah jalan dua arah. Jujurlah tentang pekerjaan tersebut dan tentang diri Anda sendiri sebagai atasan. Jika Anda tidak menunjukkan antusiasme terhadap perusahaan Anda, akan adakah orang yang mau bekerja di tempat Anda? Berbicara kepada atasan, baiklah Anda diterima. Bagaimana dengan semua pembicaraan yang akan Anda lakukan sekarang? Memang enak mengatakan bahwa kita bicara dengan cara sama dengan siapa saja, termasuk di tempat kerja. Tapi bicara tidak selalu semudah itu. Cara Anda bicara kepada atasan Anda akan berbeda dengan cara Anda bicara kepada teman sejawat atau bawahan Anda. Ini sifat alami manusia dan menurut definisi, atasan Anda bukanlah teman Anda. Seorang letnan 2 tidak akan bicara dengan jenderal komandannya dengan cara seperti ia bicara dengan rekan-rekannya yang setingkat. Dia akan bicara dengan mayor yang merupakan atasan dekatnya dengan lebih akrab dan lebih informal ketimbang dengan jenderal. Sepantasnya Anda bicara dengan atasan dalam cara berbeda. Kita semua tahu kapan akan bicara dengan atasan kita dan cara kita berbicara kepadanya berbeda dalam nada dan gaya. Kalau tidak, dalam kata-kata. Kendati demikian, tidak perlu bersikap berlebihan jika sedang bicara kepada atasan. Anda tidak bicara dengan cara itu kepada Ted Turner, dan saya tidak mengenal satu orang pun yang melakukannya. Tidak perlu sampai merendahkan diri ataupun menjilat. Dan banyak bos yang tidak suka jika Anda melakukannya. Dalam pekerjaan apapun, karena banyak alasan, tidak hanya dalam berbicara, Anda perlu mengenal atasan Anda, bukan dengan cara sok akrab. Saya berusaha mengenali atasan saya dengan alasan-alasan yang sama seperti perlunya mengenal diri sendiri di lingkungan kerja saya. Begitu pula Anda, pahami dengan baik jabatan Anda, kontribusi Anda kepada perusahaan, titik kelemahan dan kekuatan Anda, mana yang harus Anda tingkatkan, serta apa prioritas-prioritas Anda. Kenalilah hal-hal yang sama pada atasan Anda. Saya tahu hal ini dari pengalaman saya. Jika semuanya beres, Anda tidak perlu khawatir bagaimana bicara dengan atasan. Tetapi jika ada yang tidak beres, pasti ada yang salah. Sekali lagi, ikutilah insting Anda. Jadi dekatilah atasan Anda dengan sikap terbuka sepenuhnya dan menggunakan dua kata yang disarankan oleh Herb Cohen. Bantulah saya, jangan tampak ketakutan atau marah karena atasan tidak puas. Sebaliknya, ungkapkanlah kesulitan Anda seperti ini. Saya pikir saya dapat melakukan pekerjaan saya dengan lebih efektif. Dapatkah Anda membantu saya memahami bidang-bidang apa yang harus saya beri perhatian penuh? Atau saya tidak yakin bagaimana mengerjakan proyek ini. Akan amat membantu saya bila Anda bersedia menjelaskan langkah-langkah yang harus saya ambil terlebih dahulu. Dengan cara ini, Anda pasti berhasil kecuali kalau atasan Anda paranoid atau tolol. Kalau itu yang terjadi, Anda perlu mencari posisi baru. Tidak hanya pendekatan baru, masalahnya ada pada atasan Anda, bukan pada Anda. Berbicara kepada bawahan, sebuah petunjuk praktis berlaku di sini. Berbicaralah pada orang yang bekerja pada Anda sebagaimana Anda ingin atasan Anda berbicara pada Anda. Dalam organisasi besar sering terdapat evaluasi karyawan yang bersifat formal. Di sana juga ada pertanyaan yang jelas mengenai berbagai sasaran dan tujuan bagi masing-masing anggota staf Anda. Dalam organisasi yang lebih kecil, prosesnya barangkali tidak begitu formal, tetapi formal atau tidak, penilaian atas kinerja seperti itu dimaksudkan untuk menjamin agar Anda berbicara pada setiap karyawan Anda secara teratur dan memberitahu mereka pekerjaan apa yang akan mereka lakukan, bidang apa yang menurut Anda dapat mereka lakukan dengan lebih baik, dan apa yang secara khusus Anda inginkan agar mereka konsentrasikan dalam periode evaluasi berikutnya. Orang-orang manajemen sumber daya manusia akan memberitahu Anda bahwa pertemuan yang dilaksanakan untuk melakukan evaluasi yang membahas butir-butir ini juga diharapkan bersifat dua arah.
Tidak hanya Anda yang harus menyampaikan apa yang harus Anda sampaikan, tetapi Anda pun harus bersedia mendengarkan masukan para karyawan tentang Anda, kekuatan maupun kelemahan operasi perusahaan, serta peran Anda di dalamnya, dan apa yang mereka pikir dapat dan harus Anda lakukan agar segala hal berjalan dengan lebih baik. Pertemuan evaluasi periodik bersama para anggota staf Anda hanyalah salah satu metode komunikasi, tidak hanya berbicara kepada para karyawan Anda. Jangan melakukannya hanya setiap 6 bulan sekali. Dalam suasana kerja sehari-hari, katakan kepada para karyawan Anda bagaimana kerja mereka. Beri mereka instruksi-instruksi yang jelas. Jika waktu merupakan faktor penting, pastikan mereka memahaminya dan tentukanlah batas waktu yang jelas. Doronglah mereka untuk bertanya, agar Anda yakin bahwa mereka memahami benar apa yang harus mereka lakukan dan kapan harus menyelesaikannya. Pujilah pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Jika Anda tidak suka dengan suatu hal, katakanlah kepada mereka. Jangan menghindari konfrontasi dengan mengharapkan masalahnya akan menguap dan lenyap atau selesai dengan sendirinya. Jangan menunda mengambil tindakan, padahal tekanan darah Anda sudah memuncak di kepala dan akhirnya Anda merasa ingin meledakkan amarah kepada karyawan. Ini cara kuno memperlakukan orang dewasa, termasuk mereka yang bekerja pada Anda, dan dapat menyebabkan putusnya hubungan Anda dengan karyawan itu, juga dengan staf-staf Anda lainnya. Jangan mempermainkan anggota staf Anda dengan mengungkapkan kekecewaan terhadapnya kepada seorang bawahan lain dan menggunakan mereka untuk menyampaikan pesan Anda. Tunjukkan profesionalisme, integritas, dan keberanian untuk melakukannya sendiri. Bantuan dari asisten. Karyawan yang biasa disebut sekretaris pribadi atau bahkan tangan kanan sekarang lebih sering disebut asisten. Luar biasa mereka itu. Ketika asisten saya membuatkan janji, saya merasa seolah saya sendiri yang membuat janji. Apapun namanya, orang-orang seperti itu menjadi senjata rahasia di banyak kantor. Dan mata rantai yang membuat keseluruhan operasi dapat berhasil. Mereka menghemat waktu kita dan menyelesaikan pekerjaan dengan jauh lebih efektif. Tidak hanya untuk bos mereka, tapi juga untuk rekan kerja mereka maupun untuk Anda. Dalam kasus saya, orang yang bekerja bersama saya tahu bahwa Judith Thomas, asisten pribadi dan salah satu produser saya pada Larry King Show, adalah orang pertama yang saya ajak membicarakan hal-hal tentang jadwal saya. Orang dapat menghabiskan waktu 1 minggu berusaha menghubungi saya lewat telepon, tetapi dalam banyak kejadian Judy dapat menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan Anda dengan tangkas dan memasukkan Anda dalam kalender saya. Keahliannya dalam hal ini tak tertandingi. Ia bilang akan menulis buku tentang hal ini dan memberinya judul Call Judy. Sebab kata-kata itulah yang saya ucapkan kepada setiap orang yang ingin bertemu dengan saya. Di tangan Judy, jadwal-jadwal saya dengan orang lain diputuskan melalui telepon. Kalau Anda butuh informasi sederhana dari seseorang, bicaralah dulu dengan asistennya. Asisten dapat membuka arsip atau membuat perjanjian lebih cepat ketimbang bosnya. Buat meninggalkan pesan untuk bos agar menelpon lagi jika pertanyaan-pertanyaan Anda dapat ditunjukkan kepada asistennya. Bertanya kepada asisten akan menghemat waktu Anda bertiga, dan Anda bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Tunjukkanlah hormat dan penghargaan terhadap kompetensi dan pengetahuan seorang asisten. Asisten yang baik adalah aset organisasi dan layak diperlakukan demikian. Tidak hanya itu, penghargaan itu juga menyangkut masalah gengsi. Asisten yang merasa dihargai dan diajak bicara secara profesional dan secara langsung akan bersedia membantu Anda. Mereka akan memindahkan gunung untuk menyelesaikan urusan Anda. Bicara dalam negosiasi. Di samping bakat-bakat yang lain, teman saya, Herb Cohen, adalah seorang ahli negosiasi yang benar-benar profesional. Ia bepergian selama 200 hari dalam setahun, menangani berbagai negosiasi bagi perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika. Bukunya You Can Negotiate Anything
bertengger di daftar bestseller New York Times selama 9 bulan dan menjadi bestseller di Australia selama 3 tahun. Ia menjadi penasihat tentang kontraterorisme pada masa Presiden Carter dan Reagan. Herbie, panggilan akrab teman saya itu terkenal karena negosiasinya. Salah satu suksesnya yang pertama dan terbesar terjadi di usia muda. Ketika kami duduk di kelas 9 di Bensonhurst Junior High School, siap meneruskan ke Liberty High. Ini pelajaran tentang bagaimana Anda dapat mengubah potensi kekalahan menjadi kemenangan dalam negosiasi dengan memastikan Anda dalam posisi kuat. Meski banyak rintangan menghadang di depan, kami bertiga, Herb Cohen, Bressie Abate, dan saya, mempunyai seorang teman sekolah, Gil Mermeliston, yang dijuluki Mopo karena ia mempunyai kepala besar dengan rambut merah yang menyerupai kain kepala pel. Ketika suatu hari kami tahu bahwa ia dan keluarganya akan segera pindah ke Arizona setelah Mopo menderita tuberkulosis, kami berniat memberitahu sekolah. Tetapi Herbie mempunyai rencana lain. Bukannya memberitahu Mopo pindah, melainkan Mopo meninggal. Tak hanya itu, ia mengusulkan untuk mengumpulkan uang untuk karangan bunga dan menghabiskan semuanya untuk membeli hotdog maupun minuman ringan di kedai Nathan favorit kami. Rencana kami sangat berhasil setelah kepala sekolah menghubungi rumah Mopo dan mendapati nomor teleponnya sudah diputus. Sekolah berbela-sungkawa dengan antusias memberi kami uang untuk pesta besar di kedai Nathan. Bahkan bukan hanya itu, kepala sekolah Dr. Irving Cohen tidak ada hubungannya dengan Herbie memutuskan untuk menetapkan Gilbert Maston Memory Award bagi murid yang menonjol di setiap tahun dan memberi kami penghargaan khusus dengan mengenang Mopo karena cara kami mengumpulkan sumbangan. Sial sekali Mopo muncul pada euloginya. Saat Dr. Cohen akan membacakan sambutannya untuk mengenang Mopo dan perbuatan mulia kami pada pertemuan sekolah, Mopo justru berjalan masuk di belakang auditorium. Ia sangat senang mengucapkan terima kasih dan mendaftar untuk semester musim gugur. Herbie melompat bangkit, membuat corong dengan tangannya berteriak ke belakang, "Mopo, pulang, kau sudah mati." Teman-teman kami ribut dan akhirnya meledak tertawa. Dr. Cohen tidak tertawa. Yang terjadi kemudian adalah ketegangan remaja dalam kejadian mencekam, tetapi juga kemenangan negosiasi. Dr. Cohen memerintahkan kami masuk ke kantornya dan mulai berkata, "Kalian bertiga diskors, kalian tidak lulus, tahun ini tidak, tahun depan tidak, atau tahun-tahun berikutnya. Kalian telah melakukan tindakan paling tercela yang pernah saya saksikan di sekolah. Ketika Bressie dan saya sedang membayangkan hidup di penjara tanpa pembebasan bersyarat, Herbie mulai menyerang, katanya kepada sekolah, 'Tunggu dok, Anda membuat kesalahan besar. Apa katamu? Anda benar-benar akan menghancurkan karir Anda kalau melakukannya.' Dr. Cohen menjawab, 'Apa maksudmu?' Herbie melanjutkan, 'Bisa saja kami tidak akan lulus, tapi bagaimana dengan Anda?' Lalu ia melanjutkan tikamannya, 'Jika Anda menskors kami, akan ada dengar pendapat. Dalam dengar pendapat, salah satu pertanyaannya adalah mengapa Anda mempercayai kata-kata tiga anak usia 13 tahun yang memberitahu Anda bahwa seseorang telah meninggal. Mengapa Anda tidak mengecek cerita mereka?' Dr. Cohen berkata, 'Kami sudah mengecek.' Herbie melanjutkannya, tetap dengan kurang ajar memanggilnya beliau, 'Dok, bukannya dokter untuk gelar PhD-nya. Bukankah seharusnya Anda berbuat lebih dari itu, dok? Anda cuma menelpon sekali dan operator berkata teleponnya diputus. Dengan dasar itu Anda menuliskan kata almarhum pada berkas-berkas Mopo. Kami kan sudah mempunyai catatan tidak disiplin dan Anda hanya menelpon satu kali." Kemudian Herbie membuat argumentasi penutup. "Dok, kami boleh saja diskors, tapi Anda akan kehilangan pekerjaan." Kemudian, setelah diam beberapa saat, ia dengan tenang menambahkan, "Mengapa tidak kita lupakan saja hal ini?" Negosiasi Herbie berhasil memberikan kemenangan penuh pada kami bertiga. Klien pertamanya Dr. Cohen setuju untuk melupakan insiden itu. Ia juga membolehkan kami lulus. Dari kejadian itu Herbie memulai karir negosiasinya. Meskipun ia bekerja pada tingkat korporasi yang sangat canggih dan bahkan secara internasional, ia dapat menyederhanakan sarannya pada tataran pribadi sehari-hari. Misalnya, dalam hal merundingkan pinjaman bank, dalam You Can Negotiate Anything, ia berkata,
Berikut ini pendekatan yang dapat Anda gunakan. Jika Anda pria, kenakanlah sepatu, kenakanlah setelan abu-abu. Jika Anda wanita, kenakanlah gaun konservatif. Pakailah arloji emas mahal dan kunci pipeta kappa jika Anda bisa meminjamnya. Suruhlah 3 teman Anda, rombongan pengiring Anda berpakaian seperti Anda. Berjalanlah keluar dari bank dengan penuh percaya diri, seolah-olah berkata, "Hei minggir, saya eksekutif top mau keluar. Minggir dengan uang kotormu. Saya tidak perlu itu, saya mau mengeksposkan surat." Lakukan itu dan karyawan bagian pinjaman akan mengikuti Anda keluar dari bank dan mengekor Anda sampai separuh jalan ke rumah. Maksud Herbie adalah tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam penampilan dan bahasa tubuh Anda. Anda harus memancarkan keberhasilan, bukan keputusasaan, dengan bertindak seolah-olah Anda mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Anda dapat meraih kemenangan, meski sebenarnya posisi Anda tidak kuat. Kode Bob Wolf. Apapun yang Anda negosiasikan, saya sarankan berdasarkan pengalaman pribadi. Berbicaralah dengan bahasa Bob Wolf. Bukan kebetulan jika Bob menjadi agen beberapa nama besar dalam dunia hiburan, olahraga, dan media massa Amerika. Klien-klien yang datang padanya dan lawan segan kepadanya karena ia bicara dengan cara sama, dengan integritas, profesionalisme, dan humor. Karena itulah saya selalu bangga, berkata agen saya Bob Wolf. Saya selalu merasa tersanjung bisa mengatakan bahwa orang yang sangat dihormati seperti Bob mau menjadi orang yang mewakili saya. Bob tidak pernah bersikap mengancam atau bermusuhan. Ia menganggap pihak yang kami ajak bernegosiasi sebagai pihak yang hebat, tetapi tidak sebagai lawan atau musuh kami. Ia berbicara sama kepada mereka. Ia tidak pernah berkata kepada Boston Celtics, kalau Anda tidak memberi Larry Bird apa yang dia minta saya suruh, dia tidak menyiarkan sasana latihan Anda. Ia tak pernah mengancam dan meninggalkan kontrak. Ia tak pernah berkata kepada Ted Turner, jika Anda tidak memberikan apa yang Larry minta, Anda akan menyiarkan Larry King Show ulangan malam ini, karena akan saya atur supaya ia tidak datang. Kendati tidak mengancam, ia tetap menegaskan bahwa kami mempunyai berbagai pilihan, dan dalam banyak kejadian ia benar, tapi tak pernah menggunakan pendekatan tangan besi dengan mengancam untuk menghancurkan pihak lain. Itu bukan sifat Bob, bukan caranya. Ia tak pernah percaya pada kemenangan-kemenangan mahal jangka pendek. Ia mengingatkan saya bahwa jika saya mendapat uang lebih banyak dalam waktu singkat tetapi menutup secara permanen sisi-sisi lain, itu akan menjadi kontrak terakhir saya, sehingga kemenangan saya bersifat jangka pendek dan dangkal. Herb Cohen mempunyai filosofi yang sama, demikian juga Harvey Mackey. Itu juga yang menjadi saran terakhir saya tentang berbicara dalam negosiasi. Dari pengalaman-pengalaman saya pribadi, serta percakapan rutin saya termasuk dengan ketiga sahabat tadi. Jagalah hubungan Anda agar Anda dapat menang lagi lain kali. Itulah salah satu pelajaran yang dapat diambil dari ketiga negosiator hebat tersebut. Jika Anda melakukan apa yang mereka lakukan, berbicara seperti yang mereka, seperti telah yang saya uraikan dalam bab ini, Anda akan sukses hari ini dan esok. Pertemuan atau rapat. Sepertinya setiap orang senang mengeluhkan pertemuan, jadi perlu ada orang yang membelanya. Beginilah yang harus dikatakan tentang pertemuan. Kalau beberapa orang harus membuat keputusan atau merencanakan cara mewujudkan sesuatu, pertemuan yang baik adalah cara paling baik dan paling efisien untuk melakukannya. Pertemuan yang buruk, kita semua tahu, adalah siksaan. Berikut adalah beberapa butir penting tentang pertemuan. Jika Anda sebagai peserta, cara terbaik untuk menghemat waktu, tidak usah datang. Jika kehadiran Anda tidak benar-benar perlu, mintalah permisi atau buatlah alasan berhalangan. Semakin sedikit bicara, semakin baik. Begitulah Anda hadir. Jika Anda tidak terlihat dalam topik yang didiskusikan, hindarilah keinginan untuk terjun ke dalam pembicaraan hanya demi mendapat perhatian. Beberapa orang merasa harus ikut berbicara agar peserta lain ingat bahwa mereka memberikan kontribusi. Jauh lebih baik mempunyai reputasi sebagai orang yang sedikit berbicara tetapi berarti daripada banyak bicara tetapi sedikit artinya dalam setiap hal yang dibicarakan. Saya mendengar cerita di Washington ketika Calvin Coolidge menerima gaji pertamanya sebagai presiden. Utusan Departemen Keuangan mencoba mengulur-ulur kepergiannya dari ruang oval untuk melihat reaksi pria dari desa kecil
Vernon ini terhadap cek yang dia terima. Ketika kolega menanyakan apa yang dinantikannya, kurir itu mengatakan bahwa ia hanya ingin tahu apakah presiden akan mengatakan sesuatu tentang cek tersebut. Kolige memandang sekilas cek itu lagi, menatap kurir itu dan berkata, "Segeralah Anda kembali." Reputasinya sebagai Kal si pendiam sangat terkenal sampai seorang anggota kelompok wanita yang mengunjungi Gedung Putih untuk peserta minum teh berkata kepadanya, "Mr. Presiden, saya mengadakan taruhan kecil dengan wanita-wanita lain bahwa saya dapat membuat Anda mengatakan lebih dari 2 patah kata." Kolik menjawab, "Anda kalah. Wanita itu memang kalah taruhan, tetapi ada satu hal lagi. Anda dapat bertaruh bahwa saat Kolik mulai mengatakan sesuatu, orang-orang akan memperhatikan. Jangan menjatuhkan orang lain. Kalau Anda banyak menghadiri pertemuan, Anda akan mendengar hal-hal yang sangat tak perlu, berlebihan, dan benar-benar tolol atau omongan yang sama sekali tak berarti. Tapi itulah kehidupan. Tahanlah godaan untuk mengatakan pada orang di seberang meja konferensi bahwa apa yang dikatakannya adalah hal yang paling bodoh yang pernah Anda dengar. Meski itu benar, itu adalah cara yang paling cepat untuk membuat musuh jangka panjang dan tidak akan membantu Anda. Bersedialah menanyakan pertanyaan bodoh. Pertemuan cenderung menciptakan kepribadian kelompok. Ketika seseorang mengungkapkan sebuah gagasan di awal pertemuan dan setiap orang di sekitar meja mengajak orang lain ikut bergabung, yang Anda perlukan kemudian adalah orang yang bersedia menyajikan perspektif lain dengan menyodorkan pertanyaan bodoh yang sangat diperlukan seperti, "Tetapi tidakkah sang raja akan kedinginan dan masuk angin bila terus berdiri di luar sana? Ingat cerita sang raja dengan pakaian barunya." Jangan bicara tanpa persiapan. Jika Anda jauh hari sebelumnya diminta untuk berbicara atau Anda merasa sangat ingin mengatakan sesuatu, buatlah catatan sebelumnya. Jika tidak, saya jamin Anda akan bicara terlalu lama dengan resiko kehilangan dukungan dari kolega-kolega Anda. Anda akan melantur, ragu-ragu dan berkata, berkali-kali. Dan akhirnya presentasi Anda akan sangat buruk. Di atas semua itu, jangan takut menggunakan humor. Pertemuan perlu diselingi tawa sebentar, khususnya jika mulai berlarut-larut dan keputusannya tak segera diambil. Saya kenal seorang di Washington yang menderita selama mengikuti pertemuan-pertemuan panjang dan membosankan yang membicarakan praktik pengalihan apartemen menjadi kondominium di awal tahun 1980-an. Setelah pertemuan itu berlarut-larut dan direktur eksekutifnya tidak segera mengambil keputusan, orang ini berkata dengan serius, "Saya seorang Katolik Roma, saya menentang penggunaan kondominium, rapat pun bubar." Ketika Anda mengadakan pertemuan, dalam bisnis real estate dikatakan bahwa ada 3 hal yang paling penting, yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. 3 hal paling penting dalam menyelenggarakan pertemuan adalah persiapan, persiapan, dan persiapan. Jadi buatlah agenda bahkan untuk pertemuan informal, berupa catatan untuk memastikan bahwa Anda telah memasukkan apa yang Anda inginkan. Ini sangat meningkatkan peluang Anda untuk mencapai sasaran dan mengakhiri pertemuan dengan hasil-hasil seperti yang Anda harapkan. Selain itu, ada lagi beberapa petunjuk yang bermanfaat sebagai berikut. Mulai tepat waktu, kedengarannya biasa, tapi coba pikirkan berapa kali Anda menghadiri pertemuan yang tidak tepat waktu. Biarkan obrolan kecil dilakukan di selasar, sebelum dan sesudah pertemuan. Jika Anda biarkan pertandingan sepak bola kemarin malam menjadi topik utama diskusi di meja, Anda akan kehilangan momentum untuk mengarahkan pertemuan yang cepat, decisif, dan produktif. Hal yang sama berlaku pula jika membiarkan orang-orang berkeliaran pada 10 atau 15 menit pertama. Berani memutuskan. Anda telah menetapkan hal-hal pokok yang akan dibicarakan. 2 pertanyaan terakhir untuk masing-masing hal itu adalah tindakan apa yang harus diambil dan siapa yang akan melakukannya. Jika Anda meninggalkan ketidakjelasan, tak ada gunanya menyelenggarakan pertemuan. Bersikap tegas. Jangan membiarkan orang membuang-buang waktu atau berusaha bicara yang tak perlu. Anda tak perlu mencaci mereka. Pakailah keterbatasan waktu sebagai alasan untuk tidak melantur. Katakan saja, "Maaf Ton, kita harus beranjak ke hal selanjutnya." Tak perlu khawatir dibilang sok kuasa dan kasar. Santailah kalau Anda dapat memimpin
dapat memimpin pertemuan yang singkat tapi mencapai keputusan yang jelas, Anda akan memperoleh ucapan terima kasih dan nama baik yang jauh lebih besar daripada membiarkan setiap orang berbicara melantur, yang berarti pertemuan gagal. Itu sama sekali tidak menolong Anda. Untuk mencegah kegagalan, ingatlah apa yang ditulis Shakespeare tentang pertemuan kegagalan. Beruntung sayang tidak terletak pada pertemuan kita, melainkan pada diri kita sendiri. Presentasi. Presentasi adalah bentuk public speaking yang akan saya bicarakan pada bab selanjutnya. Tetapi khususnya sekarang ini, banyak presentasi yang tidak cukup dengan hanya bicara. Dalam abad visual ini sangat membantu untuk menambah apa yang Anda katakan dengan apa yang dapat dilihat oleh para audiens melalui penggunaan gambar-gambar seperti salindia, diagram, grafik, dan gambar. Ross Perot membuktikan betapa penting dan efektifnya grafik yang baik dalam kampanye presiden pada 1992. Memang bukan dia yang menciptakan teknik ini. Para konsultan, pembuat iklan, dan orang-orang dalam bidang lain telah bertahun-tahun menggunakan grafik-grafik berwarna dan mudah dibaca sebagai instrumen efektif untuk menyajikan kasus-kasus mereka. Para guru tahu bahwa itu sangat berguna. Anda mendengarnya di sekolah mulai di kelas 1 presentasi audio visual. Alat bantu visual telah menjadi bagian dari politik sejak bendera pertama dirancang. Kadang-kadang mereka bahkan melibatkan sulapan tangan. Salah satu presentasi visual paling efektif dideskripsikan oleh Presiden Kennedy dalam bukunya Strategy of Peace, Strategi Perdamaian. Ketika itu tahun 1840-an. Batas antara Amerika Serikat dan Kanada menjadi bahan pembicaraan dalam rencana perjanjian yang disusun oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel Webster, dan utusan khusus Inggris Lord Abustern. Kennedy menulis bahwa di tengah pertentangan keras antara kedua negara, cara penyajian proposal itu mengakibatkan diterapkannya perjanjian damai dan hubungan yang harmonis antara kedua negara sampai sekarang. Rancangan perjanjian Webster-Abustern pada 1842 antara Amerika Serikat dan Kanada tidak disukai orang di kedua negara tersebut. Mr. Webster dan Lord Abustron dituduh mengorbankan hak-hak rakyat mereka. Konon akhirnya Webster dan Abustron berhasil meyakinkan Senat dan parlemen mereka masing-masing setelah menggunakan peta yang berbeda untuk meyakinkan para senator dan legislator mereka bahwa masing-masing mendapatkan bagian yang lebih baik daripada mitra perundingnya. Kemakmuran kedua bangsa yang muncul dari penyelesaian yang seperti tipu-tipuan itu selama seabad lebih telah memberikan hasil beberapa ribu kali lebih besar daripada nilai seluruh wilayah yang disengketakan. Jadi, jika Anda sedang memberikan presentasi, berhati-hatilah tidak hanya pada apa yang Anda katakan dan bagaimana Anda mengatakannya, tapi juga bagaimana Anda mempertunjukkannya. Satu catatan akhir tentang materi visual. Jika Anda ingin menggunakannya, berlatihlah jauh-jauh hari sebelumnya. Apapun keuntungan yang diberikan oleh materi visual, Anda akan gagal jika terpaksa berhenti di tengah-tengah pembicaraan untuk mencari-cari atau jika Anda berdiri di depan diagram atau salindia yang terbaik. Stengel seni mengelak. Alat-alat bantu visual dapat sangat berguna untuk memperjelas berbagai gagasan Anda, tapi terkadang sedikit ketidakjelasan bisa menjadi keuntungan bagi Anda. Para politikus telah lama melakukan ini. Mereka menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang sama sekali tidak mempunyai arti apapun, agar mereka tidak terdesak. Jago sepanjang masa dalam hal ini bukanlah seorang politikus, melainkan seorang tokoh bisbol yaitu Casey Stengel saat ia menjadi manajer New York Yankees. Kase mencuatkan seni bicara banyak tapi tidak ada isinya. Jika ia ingin menghindari pertanyaan atau membuat bingung si penanya, bisa saja ia memberikan jawaban yang jelas kalau mau. Tapi jika cocok sebagai strateginya, ia secara otomatis memberikan jawaban dengan bahasa berbelit-belit yang kemudian terkenal sebagai Stengless. Penampilan puncaknya di hadapan panitia khusus Senat Amerika Serikat pada 9 Juni 1958 tetap menjadi legenda. Senator Esther Kefauver dari Tennessee adalah ketua panitia khusus Senat Amerika untuk antitrust dan monopoli. Ia memimpin dengar pendapat tentang rancangan undang-undang yang diminta oleh bisbol liga utama untuk mempertegas pembebasannya dari undang-undang antitrust yang diberikan oleh Mahkamah Agung pada 1920-an. Stengel diundang untuk memberikan kesaksian bersama pemain bintangnya Mickey Mantle
Dan pemain ini mewakili beberapa tim liga utama. Senator Kefauver bertanya apakah Stengel mendukung peraturan tersebut. Di depan panitia khusus itu berikut ini sebagian jawaban Stengel. Well, saya pikir sekarang ini bisbol telah lebih maju dalam hal ini untuk membantu pemain. Saat ini saya bukan anggota pensiunan. Di sini adalah seorang pemuda yang mewakili klub-klub bisbol dan mereka mewakili para pemain. Dan karena saya bukan anggota dan tidak menerima pensiun dari yayasan yang menurut Anda, astaga, harus dia mengatakannya seperti itu juga, tapi menurut saya itu sangat bermanfaat bagi para pemain bisbol. Itulah yang akan saya katakan kepada para pemain bisbol. Mereka mempunyai dana pensiun yang lebih baik. Saya pikir itu diperoleh dari radio dan televisi. Kalau tidak, Anda tidak akan mempunyai cukup uang untuk membayar hal semacam ini. Dalam suasana kebingungan yang diciptakan oleh Stengel, Senator Kaufer mengatakan, Mr. Stengel, rupanya pertanyaan saya tadi tidak begitu jelas. Stengel yang nama panggilannya Oi, Profesor, menjawab, ya tidak apa-apa, Sir. Saya juga tidak yakin dapat menjawab pertanyaan Anda dengan sempurna. Kaufer berang. Saya tanya, Anda mengapa bisbol ingin membebaskan diri dari undang-undang ini? Stengel tetap menggunakan strategi tadi. Jawabannya adalah, saya tidak tahu, tapi menurut saya mereka ingin terhindar dari undang-undang itu untuk membawa bisbol tetap sebagai olahraga bola dengan bayaran tertinggi yang telah masuk ke bisbol. Dari sudut bisbol, saya tidak akan membicarakan olahraga lain. Saya di sini tidak untuk berdebat tentang olahraga-olahraga lain. Saya berada dalam bisnis bisbol. Bisnis ini berjalan lebih bersih daripada bisnis apapun yang pernah ada selama 100 tahun ini. Saya tidak akan berbicara tentang televisi atau tentang pendapatan yang masuk ke stadion. Anda hanya membedakan itu. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Saya pikir para pemain bisbol mempunyai kemajuan pesat saat ini. Senator Kefauver semakin jengkel dengan setiap kata Stengel dan terus berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya ia berpaling kepada Mantle yang duduk di samping Stengel di meja saksi. Mr. Mantle, katanya, bagaimana pengamatan Anda tentang kemungkinan diterapkannya undang-undang anti-rules pada bisbol? Mickey pendapat ke mikrofon di meja dan berkata, pandangan saya kira-kira sama dengan Casey.